Kenapa harus Indonesia? Kalau mau belajar teknologi, seharusnya ke Amerika kan? Atau kalau di belahan dunia ini, Jepang akan jadi pilihan yang lebih baik, bukan? Sebelum berangkat, teman-teman sekelasku sama sekali tidak bisa memahaminya. Namun begitu menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, hanya dalam waktu 5 menit mereka terpaksa terdiam, dan itu baru permulaan. Kepercayaan diri kami yang setingkat dunia, keangkuhan kami yang lahir dari pemikiran akan keunggulan diri sendiri, hancur lebur di Indonesia. Apakah kita benar-benar yang terbaik? Untuk pertama kalinya dalam hidup, kami mulai memikirkan kembali dunia ini, dan akhirnya sadar bahwa orang-orang yang benar-benar berbakat selama ini hanya tersenyum dalam diam. Apa yang mereka lihat di Indonesia hingga begitu mengguncang mereka? Namaku Alexander. Aku berasal dari sebuah sekolah asrama persiapan bergengsi di New England, AS. Sekolah kami adalah tempat berkumpulnya keturunan kaum elit dan pewaris kalangan atas. Dari putra peraih Nobel dan putri seorang profesor Harvard hingga juara Olimpiade Matematika Internasional, mereka semua belajar di sini. Ini adalah puncak di antara sekolah-sekolah terbaik di Amerika. Sejak kecil kami dijuluki jenius. Setelah dewasa, kami menganggap normal memiliki IQ di 1% teratas populasi dunia dan memenangkan penghargaan di konferensi ilmiah internasional adalah hal yang biasa bagi kami. Selama 1 semester, nilai rata-rata kami selalu 98 atau lebih tinggi. Perpustakaan sekolah dipenuhi piala dan piagam yang kami menangkan. Aku ingat saat usia 15 tahun, aku memenangkan medali emas fisika di kompetisi ilmuwan muda Eropa. Saat itu aku sangat bangga, berhasil mengalahkan para jenius dari Prancis, Jerman, dan Italia. Ketika aku kembali ke sekolah, para profesor mengatakan bahwa aku adalah masa depan ilmu pengetahuan Amerika. Teman-temanku punya cerita serupa. Sofia meraih perak di Olimpiade Matematika Internasional, David berada di puncak Olimpiade Kimia, dan Michael menunjukkan bakat luar biasa dalam kompetisi desain kota berbasis komputer. Kami terbiasa disebut jenius dan terbiasa berdiri di podium kehormatan. Oleh karena itu, ketika kepala sekolah mengumumkan perjalanan studi ke Indonesia, semua orang sangat terkejut. Kami berkumpul di ruang rekreasi untuk membahas keputusan mendadak ini, Indonesia. Bukankah itu negara wisata? Tanya Sofia dengan ragu. Aku hanya tahu di sana ada beberapa pabrik, tapi di bidang teknologi, mereka mungkin tidak terlalu kuat, kata David sambil mengangkat bahu. Kepala sekolah mengatakan bahwa kami hampir tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Kami segera mencari informasi di internet dan hasilnya mengejutkan. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia tidak memiliki banyak peraih Nobel. Dibandingkan dengan Amerika yang telah memberikan ratusan peraih Nobel kepada dunia, aku merasa sangat kecewa. Apa yang akan kita pelajari di sana, aku tidak mengerti. Meskipun aku pernah mendengar nama beberapa perusahaan besar, aku mengira sebagian besar hanyalah pabrik perakitan atau raksasa sumber daya alam. Apa yang diajarkan kepada kami sejak kecil adalah teori-teori ilmiah klasik dan pemikiran kreatif. Kalau memang harus pergi ke belahan dunia ini, Jepang lebih cocok. Apa yang akan kita lakukan di Indonesia? Suara Sofia penuh kebingungan dan ketidakpuasan. David sependapat. Apa yang bisa kita pelajari di tempat seperti ini, katanya, sambil menggelengkan kepala dan melihat informasi tentang Indonesia di ponselnya. Aku merasakan hal yang sama. Amerika adalah Silicon Valley, negara yang memberikan internet dan komputer pribadi kepada dunia, dan kami dikirim untuk belajar ke Indonesia. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Sejarah ilmiah kami terbentang dari eksperimen Benjamin Franklin hingga penjelajah Mars NASA. Universitas-universitas kami telah melahirkan ilmuwan tak terhitung jumlahnya yang mengubah dunia, dan itu adalah sumber kebanggaan dan kepercayaan diri kami. Namun, kepala sekolah bersikeras, perjalanan ini wajib untuk mendapatkan ijazah. Tatapannya serius tidak seperti biasanya. Saat itu kami belum mengerti makna sebenarnya dari kata-katanya, berpikir bahwa ini mungkin hanya perjalanan budaya ke Asia Tenggara, yang bagi kami adalah buang-buang waktu. Lebih baik kami menghabiskan waktu ini di laboratorium MIT atau Stanford. Malam sebelum keberangkatan, aku berbicara dengan teman sekamarku, dan semua orang memiliki pendapat yang sama, ragu tentang apa yang bisa kami pelajari di Indonesia, terutama di bidang teknologi. Aku dengar pelajar Indonesia hanya kuat dalam menghafal, kata Michael.
Tidak ada kreativitas dalam pendidikan mereka. Sofia setuju. Kami sangat percaya diri karena kami yakin kami mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah terbaik di Amerika, negara yang memimpin dalam jumlah penghargaan Nobel. Fakta bahwa siswa dari negara seperti itu harus pergi belajar dari bangsa yang kami pikir puncak kejayaan ilmiahnya ada di masa lalu, sungguh tidak bisa dimengerti. Terlebih lagi, sejak kecil kami bangga dengan fondasi ilmiah Amerika. Kami mempelajari penemuan-penemuan besar yang dibuat di negara kami. Guru fisikaku pernah berkata dengan bangga, "Kalian adalah raksasa generasi baru yang berdiri di atas pundak para raksasa." Kata-kata itu tertanam dalam diingatan kami. Di pesawat, keraguan kami tidak hilang. Kami penasaran memikirkan tingkat kemampuan siswa Indonesia, tetapi tidak berharap banyak. Kami pikir mereka mungkin kuat dalam matematika, tetapi tidak memiliki pemikiran kreatif. Ini bisa menjadi kesempatan baik bagi kami untuk menunjukkan bakat kami yang sebenarnya dan menyatakan kepada dunia keunggulan pendidikan Amerika. Sekarang, mengingat kembali hal itu, aku menyadari betapa naifnya kami. Kami menganggap semua yang berbau Amerika itu unggul, hanya karena itu Amerika. Selama penerbangan 20 jam, aku terus membaca informasi tentang Indonesia, sebuah negara dengan populasi lebih dari 270 juta orang. Industri utamanya adalah sumber daya alam dan manufaktur. Dalam hati, aku merasakan sedikit keangkuhan. Kami datang dari Amerika dengan sejarah akademis yang panjang, sementara mereka mungkin sebagian besar hanyalah pekerja industri. Perjalanan ini mungkin akan mudah. Aku melihat keluar jendela, berpikir apa yang akan aku dapatkan dari perjalanan ke Indonesia ini. Guru berkata jangan berharap sesuatu yang istimewa. Anggap saja ini sebagai perjalanan wisata. Aku bahkan mulai merencanakan bagaimana aku akan menunjukkan kepada siswa Indonesia kehebatan pendidikan Amerika. Mungkin aku akan membuat mereka kagum dengan penelitian fisikaku atau mengesankan mereka dengan pemikiran logis kami. Setelah penerbangan 20 jam, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kami masih dipenuhi rasa superioritas, tidak menyadari betapa kerasnya Indonesia akan memukul kami. Saat keluar dari bandara, aku berpikir dalam hati, baiklah, saatnya menunjukkan kepada anak-anak Indonesia ini bakat yang sesungguhnya. Menunjukkan kepada mereka apa artinya negara yang telah melahirkan begitu banyak peraih Nobel. Ketika kami tiba di Soekarno-Hatta, setelah melewati imigrasi dan keluar ke aula kedatangan, tibalah momen krusial yang seharusnya membentuk kesan pertama kami tentang Indonesia. Tapi kami tidak menyangka bahwa tepat di pintu keluar bandara akan terjadi peristiwa yang membuat kami terbelalak. Tiba-tiba wajah Sofia berubah, ia pucat dan mulai panik. "Dompetku hilang," teriaknya. Ia menggeledah tas dan sakunya, tetapi tidak menemukannya. Di dalamnya ada uang tunai lebih dari $500. Seketika teman-temanku menjadi cemas. Sofia menahan air mata, berkata, "Sudah kubilang, kenapa kita harus datang ke Indonesia?" Pikiran itu juga melintas di kepalaku. Mungkin kami benar-benar berada di tempat yang berbahaya? Kecemasan dan kecurigaan terhadap negara asing mulai tumbuh dalam diriku. Tetapi tepat pada saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. Seorang pemuda Indonesia menghampiri kami dan bertanya, "Ada apa? Ada yang jatuh, mari saya bantu cari." Kami tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi dari raut wajah dan gerak tubuhnya, jelas ia ingin membantu. Tak lama kemudian, seorang petugas bandara yang bisa berbahasa Inggris berlari mendekat. "Apakah Anda mau menelusuri kembali jalan Anda dan mencari? Atau mari saya bantu lihat rekaman CCTV." Bahkan orang-orang yang sedang menunggu taksi pun berkerumun. Seorang ibu tua bertanya dengan cemas, "Kenapa, Nak?" Seorang bapak dengan anak kecil juga berhenti dan bertanya, "Perlu bantuan?" Semua orang tulus ingin membantu. Itu sangat jelas. Aku benar-benar tercengang. Jika ini terjadi di Amerika, sebagian besar orang akan berlalu begitu saja. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi orang-orang Indonesia. Mereka tidak terlihat kesal, sebaliknya, mereka sangat aktif membantu kami, orang asing. "Jangan khawatir, di Indonesia aman kok, sekarang kita cari sama-sama pasti ketemu." "Mungkin lapor polisi saja?" Suara-suara penuh simpati terdengar dari segala arah, kebingungan mulai tumbuh di hatiku. Mengapa orang-orang ini begitu berusaha membantu orang asing yang sama sekali tidak mereka kenal?
teman-temanku berpencar mencari, dan orang-orang di sekitar membantu kami bertindak sebagai penerjemah. Seorang petugas kebersihan bandara juga ikut mencari. Seorang petugas keamanan dengan teliti memeriksa setiap tempat sampah. Sofia berdiri dengan kepala tertunduk, air mata menggenang di matanya. Ia mulai menyadari betapa tidak pantasnya kata-katanya tadi. Prasangkanya terhadap orang Indonesia membuatnya merasa sangat malu. Tepat pada saat itu, David yang bersama kami menundukkan kepala dan berkata, "Sofia, bukankah di bandara JFK kamu bilang malas mengeluarkan dompet, jadi kamu masukkan ke dalam koper?" Keheningan menyelimuti kami. Semua orang Indonesia yang membantu mencari berhenti dan menatap kami. Wajah Sofia langsung pucat. Ia teringat bahwa untuk kemudahan melewati pemeriksaan keamanan, ia memang memasukkan dompetnya ke dalam koper. Ia buru-buru membuka kopernya, tangannya gemetar saat merogoh di antara pakaian. Kami semua menahan napas, seolah waktu berhenti. Akhirnya, tangannya menyentuh kulit yang familiar. Dompet itu tergeletak dengan tenang di dasar koper. "Ini dia," bisik Sofia, penuh rasa malu. Ia perlahan mengangkat dompet itu, wajahnya merah padam. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan adegan itu tersenyum dan berkata, "Sudah ketemu, baguslah, syukurlah tidak hilang." Tidak ada yang menyalahkannya karena ceroboh. Tidak ada yang menunjukkan kekesalan atas kecurigaannya sebelumnya. Sebaliknya, semua orang menghela napas lega, seolah-olah mereka menemukan barang milik mereka sendiri. Pemuda tadi tersenyum dan menambahkan, "Di Indonesia jarang ada pencurian, jangan khawatir. Tapi lain kali barang berharga lebih baik dipegang erat-erat." Seorang ibu paruh baya dengan lembut menepuk bahu Sofia. "Pertama kali keluar negeri memang begitu. Anak saya kalau bepergian juga suka begitu, jangan khawatir." Sofia semakin tersipu. Ia merasa sangat bersalah telah merepotkan begitu banyak orang karena kecerobohannya. Ia terus berkata, maafkan saya." Suaranya semakin pelan. Tetapi orang-orang Indonesia yang datang membantu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting perjalanannya meninggalkan kenangan indah. Di tempat asing untuk pertama kalinya, semua orang bisa mengalaminya." Pada saat itu, aku merasakan perasaan yang aneh. Jika ini terjadi di Amerika, apakah orang-orang akan begitu membantu? Sebagian besar mungkin akan berpikir itu bukan urusan mereka dan pergi. Yang lebih menakjubkan adalah reaksi orang-orang Indonesia. Bahkan setelah tahu Sofia yang salah, tidak ada yang menunjukkan kekesalan, sebaliknya mereka menjadi lebih ramah. "Pertama kali harus lebih hati-hati, tapi Indonesia negara yang sangat aman, jangan khawatir," kata seorang pria tua sambil tersenyum. "Kami di sini begitu, kalau ada tamu dari jauh, mereka mendapat perhatian khusus. Aku berpikir, ini negara yang luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti ini mereka tidak marah, tetapi menjadi lebih baik hati." Sofia terus meminta maaf. "Saya benar-benar minta maaf, saya terlalu cepat mengambil kesimpulan." Petugas bandara berkata, "Tidak apa-apa. Pertama kali di luar negeri semua orang cemas, itu normal. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan membawa kenangan indah." Ketika kami naik bus, aku berkata kepada David, "Mereka jauh lebih baik dari yang aku kira." David mengangguk, "Ya, di Amerika pasti tidak akan seperti ini." Sofia masih merasa malu. Prasangkanya terhadap Indonesia membuatnya merasa terhina. Bodohnya aku, mengira Indonesia tempat yang berbahaya. Mendengar itu, aku juga merasa bersalah, karena aku juga punya stereotip negatif tentang Indonesia. Tapi kesan pertama di bandara sama sekali berbeda. Saat bus bergerak menuju pusat kota, aku memandangi pemandangan di luar jendela. Sangat berbeda dari bayanganku. Gedung-gedung tinggi yang bersih dan modern, lalu lintas yang teratur. Beberapa daerah bahkan terlihat lebih baik dari yang aku duga. Pemandu kami mengatakan bahwa orang Indonesia sangat ramah, terutama kepada tamu dari jauh. 1, 2, 3, 4, 5. Aku mengangguk setuju, karena aku sudah merasakannya sendiri. Pada hari kedua di Indonesia, kami mengunjungi sebuah SEMA laboratorium terpadu di Bandung, salah satu sekolah sains terkemuka di negara itu. Ketika bus kami memasuki area sekolah, perasaan kami campur aduk. Setelah sambutan hangat di bandara, pendapat kami tentang Indonesia telah berubah, tetapi mengenai tingkat akademis, kami masih memiliki beberapa keraguan. Guru kami berkata jangan berharap banyak,
Apa yang bisa mengejutkan dari sebuah sekolah menengah atas? Tetapi begitu kami memasuki gedung, suasananya sama sekali berbeda. Poster-poster penelitian yang digantung di sepanjang koridor mengangkat topik-topik tingkat universitas atau bahkan pasca sarjana, mekanika kuantum, bioteknologi, kecerdasan buatan. Apakah ini benar-benar karya anak SMA? Bisik Sofia padaku. Aku mempelajari isi karya-karya itu dengan saksama dan menyadari bahwa teorinya sangat mendalam dan disertai dengan data eksperimental yang rinci sebagai bukti. Ini membuatku merasa cemas. Selama kunjungan, ada sesi presentasi proyek ilmiah kecil. Tim kami dari Amerika tampil pertama. Tentu saja, kami sangat percaya diri. Kami menggunakan presentasi yang indah dan bahasa Inggris yang lancar untuk menguasai panggung. Topik kami adalah penelitian tentang efisiensi turbin angin, sebuah karya yang sangat kami banggakan dan telah kami persiapkan selama 3 bulan. Penelitian kami dapat meningkatkan efisiensi turbin angin sebesar 18%, kataku dengan percaya diri. Seluruh laporan penuh dengan rumus-rumus rumit dan grafik-grafik yang indah. Kami pikir itu brilian. Tetapi ketika tiba sesi tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan tajam dari para guru Indonesia mulai berdatangan. Berapa banyak data yang kalian kumpulkan dari eksperimen nyata? Sudahkah kalian mengevaluasi kelayakan komersialnya? Bagaimana dengan stabilitas dalam berbagai kondisi kecepatan angin? Setiap pertanyaan menargetkan sisi praktis, yang membuat kami bingung, karena kami sebagian besar fokus pada teori dan tidak melakukan eksperimen yang serius. Kami hanya bisa mengakui dengan malu, kami sebagian besar berkonsentrasi pada analisis teoretis, uji coba praktis belum dimulai. Kemudian, para siswa Indonesia naik ke panggung. Seorang siswa bernama Budi maju. Penampilannya sangat biasa, tanpa rasa percaya diri yang kami miliki. Ia memulai laporannya dengan sederhana, saya menyempurnakan sistem penyesuaian sudut baling-baling turbin angin yang berhasil meningkatkan efisiensi sebesar 23%. Aku tercengang. Itu jauh lebih besar dari pencapaian kami. Selama 6 bulan terakhir, kami telah melakukan uji coba nyata di atap gedung dan mengumpulkan lebih dari 20.000 set data dalam berbagai kondisi cuaca. Ia membuka slide berikutnya. Di sana bukan grafik teoretis yang indah, melainkan data uji coba nyata, kecepatan angin, suhu, kelembaban, dan korelasinya dengan produksi listrik, semuanya sangat jelas. Ini adalah level yang sama sekali berbeda. Kami hanya bisa melakukannya dalam teori, sementara siswa ini sudah membuat dan mengujinya. Yang lebih mengejutkan adalah kalimat berikutnya. Ide teman-teman Anda sangat menarik. Kelompok kami sudah mengerjakan proyek serupa tahun lalu. Keheningan menyelimuti ruangan. Proyek yang begitu kami banggakan dan persiapkan selama 3 bulan telah diselesaikan oleh siswa ini tahun lalu. Wajah semua siswa Amerika menjadi muram. Begitu juga wajahku. Kreativitas yang kami anggap terdepan di Indonesia adalah hal yang sudah lewat. Sore harinya, kami melakukan tur laboratorium. Begitu kami masuk, kami melihat siswa-siswa yang tampak seperti anak SMA melakukan eksperimen yang sangat rumit. Anak itu sedang mengembangkan modul daya untuk kecerdasan buatan. Dia kelas 11, pemandu kami memperkenalkan. Aku sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan oleh profesor kami. Siswa itu fokus bekerja dengan peralatan presisi tinggi, tidak memperhatikan kami, para pengunjung. Gerakannya yang mantap membuatku tidak percaya dengan mataku sendiri. Selama tur, Michael melakukan kesalahan. Ia salah mengatur parameter alat yang rumit, menyebabkannya mengeluarkan sinyal peringatan. Kami semua terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, salah satu siswa Indonesia yang berdiri di dekatnya dengan tenang menghampiri, menekan beberapa tombol, dan menyelesaikan masalahnya. Tidak apa-apa, saya dulu juga begitu awalnya. Suaranya sangat tenang, tanpa sedikit pun arogansi. Tetapi kalimat itu sangat mengguncang harga diri Mikhail. Mengapa anak-anak ini, yang kemampuannya jauh melampaui kami, tidak menyombongkan kejeniusan mereka, tetapi begitu rendah hati? Saat istirahat makan siang, kami berkesempatan untuk mengobrol dengan siswa-siswa Indonesia dan mendengar hal-hal yang lebih menakjubkan. Eksperimen seperti ini kami lakukan sejak SMP. Dan desain kota sudah dipelajari sejak SD, kata seorang siswa yang berpenampilan biasa.
Kami pikir ini hanyalah negara berkembang, tetapi sekarang kami memiliki pandangan yang sama sekali baru tentang kota ini dan tempat ini. Apa yang sebenarnya kita pikirkan seminggu yang lalu, kata Sofia sambil termenung. Merasa tahu segalanya, David tertawa getir. Sekarang aku sadar betapa dangkalnya pengetahuan kita tentang dunia. Dari ketinggian, Jakarta menunjukkan semua keindahannya, memadukan modernitas dan tradisi. Gedung-gedung pencakar langit berdampingan secara harmonis dengan pura-pura kuno, klaster-klaster teknologi tinggi, ada berdampingan dengan taman-taman hijau. Kota ini mirip dengan orang Indonesia dengan teknologi canggih dan keramahan tradisional yang terjaga. Sore harinya kami berjalan-jalan di sekitar kampus Institut Teknologi Bandung IT 678, berjalan di sepanjang jalan setapak yang rindang, kami melihat kelompok-kelompok mahasiswa mendiskusikan masalah akademis. 9. Terasa suasana ilmiah yang hidup. Sepertinya belajar di sini bukan beban, tapi kegembiraan, kata Michael. Ya, mahasiswa Indonesia yang kami temui, baik siswa SMA maupun mahasiswa, menunjukkan semangat sejati terhadap pengetahuan dan dorongan kuat untuk berkreasi. Mereka belajar bukan untuk ujian, bukan untuk nilai, tetapi karena mereka benar-benar ingin memahami dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membuat perubahan. Malamnya, kami melakukan percakapan mendalam dengan beberapa mahasiswa Indonesia di sebuah kafe di Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari berbagai universitas dan fakultas, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, antusiasme dalam belajar dan rencana masa depan yang jelas. Apa yang kalian anggap paling penting dalam pendidikan? Tanyaku pada seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan dokumen untuk belajar di luar negeri. Menurut saya, yang paling penting adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, jawabnya. Pengetahuan bisa menjadi usang, tetapi cara berpikir dan kemampuan untuk belajar akan selamanya bersama kita. Mahasiswa lain menambahkan, dan juga kemampuan untuk bekerja dalam tim. Masalah-masalah modern sangat kompleks, dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya sendiri. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain membantu kita mengeluarkan potensi maksimal. Kata-kata ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kami. Mengingat kembali pengalaman beberapa hari terakhir, para siswa Indonesia telah menunjukkan kemampuan ini. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya dengan baik, keterampilan kerja tim, dan dorongan terus-menerus untuk belajar. Apa rencana kalian untuk masa depan? Tanya Sofia. Saya ingin mendapatkan pengalaman dan kembali untuk membangun industri teknologi Indonesia, jawab seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik. Dan saya ingin menjadi seorang peneliti untuk membuat terobosan di bidang kecerdasan buatan dan membantu Indonesia tetap menjadi pemimpin di bidang ini, kata yang lain. Jawaban mereka mengejutkan kami. Anak-anak muda ini tidak hanya memiliki tujuan pribadi, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Melihat diri kami sendiri, kami menyadari bahwa studi dan rencana masa depan kami sebagian besar ditujukan untuk kesuksesan dan ketenaran pribadi, dan kami jarang berpikir tentang kontribusi apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Menjelang akhir percakapan, salah satu mahasiswa Indonesia bertanya kepada kami, apa hal paling berharga yang kalian dapatkan dari perjalanan ke Indonesia ini? Banyak dari kami saling pandang, tidak tahu harus menjawab apa. Emosinya terlalu banyak, kesannya terlalu dalam untuk diungkapkan dalam beberapa kalimat. Akhirnya, aku berkata, kami belajar kerendahan hati. Dulu kami pikir kami sangat hebat, tapi sekarang kami tahu bahwa ada banyak orang yang lebih baik dari kami di dunia. Sofia melanjutkan, kami juga belajar apa itu belajar yang sebenarnya bukan untuk nilai, bukan untuk pamer, tetapi untuk memecahkan masalah dan membuat dunia menjadi lebih baik. David menambahkan, dan yang terpenting, kami belajar untuk bekerja sama. Dulu kami hanya bersaing satu sama lain, tetapi sekarang kami sadar bahwa kekuatan tim jauh lebih besar daripada kekuatan satu orang. Michael menyimpulkan, pengalaman ini membuat kami memikirkan kembali apa itu kecerdasan sejati. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu tahu, tetapi bagaimana kamu menggunakan pengetahuan untuk melakukan hal-hal yang berarti. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia mendengarkan jawaban kami dan tersenyum penuh pengertian. Sebenarnya, kami juga masih terus belajar, kata salah satu dari mereka.
Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Yang penting adalah saling belajar dan tumbuh bersama. Kalian punya dasar teori yang sangat kuat, itu yang perlu kami tingkatkan. Dan keterampilan praktis kami mungkin sedikit lebih baik. Jadi kami bisa berbagi dengan kalian. Sikap saling belajar, tumbuh bersama inilah yang paling perlu kami pelajari. Ketika kami meninggalkan kafe, para mahasiswa Indonesia bertukar kontak dengan kami dan berjanji akan tetap berhubungan, sering-seringlah datang ke Indonesia. Dan kami akan sangat senang datang ke Amerika untuk bertukar pengalaman. Persahabatan ini menghangatkan hati kami dan mengisi kami dengan harapan untuk masa depan. Malam itu, kami duduk dan berbicara di balkon asrama, memandangi Jakarta di malam hari dan merenung dalam-dalam. Minggu ini benar-benar mengubah hidupku, kata Sofia dengan emosional. Hidupku juga, aku setuju. Dulu kita hanya berpikir tentang bagaimana membuktikan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Tapi sekarang aku berpikir tentang bagaimana menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, kita belajar menghargai kelebihan orang lain, kata David. Dulu kita tidak menganggap siapapun, tapi sekarang kita tahu bahwa setiap orang punya sesuatu untuk diajarkan. Michael mengangguk. Para siswa Indonesia menunjukkan kepada kita apa itu kepercayaan diri yang sejati. Bukan arogansi tanpa dasar, tetapi kerendahan hati yang didasarkan pada kemampuan. Kami memutuskan bahwa setelah kembali ke Amerika, kami harus sepenuhnya mengubah pendekatan kami terhadap belajar dan hidup. Kami tidak akan lagi puas hanya dengan membaca buku, tetapi akan lebih memperhatikan pengembangan keterampilan praktis. Kami tidak akan lagi bekerja sendiri, tetapi akan belajar untuk berkolaborasi dengan orang lain. Dan kami akan membuka hati kami untuk melihat dunia. Ayo kita buat kelompok belajar, usulku. Seperti para siswa Indonesia, kita akan saling membantu dan berkembang bersama. Ide bagus, semua setuju. Dan kita perlu lebih sering membuat proyek praktis, tidak bisa berhenti hanya pada teori, tambah Sofia. Dan kita perlu memperhatikan masalah sosial, memikirkan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan kita untuk melayani masyarakat, kata David. Keputusan-keputusan ini menjadi titik awal perubahan besar dalam cara berpikir kami, dari individualisme ke kerja tim, dari penekanan pada teori ke kombinasi dengan praktik, dan dari egosentrisme ke tanggung jawab sosial. Dan titik awal semua perubahan ini adalah perjalanan ke Indonesia. Aku memandangi Jakarta di malam hari, dan dalam hati berterima kasih pada kota yang indah ini dan orang-orangnya yang ramah. Mereka tidak hanya menunjukkan kepada kami teknologi tinggi dan pendidikan kelas 1, tetapi yang lebih penting, mereka menunjukkan kepada kami sikap dan nilai-nilai hidup yang luhur. Rendah hati namun percaya diri, bersaing namun bekerja sama, berinovasi namun meneruskan tradisi, menghormati kolektif sambil tetap menjaga individualitas. Kualitas-kualitas yang tampaknya bertentangan ini berpadu sempurna dalam diri orang Indonesia dan menjadi tujuan yang akan kami perjuangkan di masa depan. Besok kami akan meninggalkan Indonesia, tetapi aku tahu pengaruhnya akan tetap bersama kami selamanya. Kami tidak hanya membawa pulang kenangan indah, tetapi juga pemahaman baru tentang kehidupan dan belajar. Perpisahan selalu datang terlalu cepat. Di Bandara Soekarno-Hatta, kami menghabiskan menit-menit terakhir kami di Indonesia. Dibandingkan dengan seminggu yang lalu saat kami baru tiba, perasaan kami telah sepenuhnya berubah. Saat itu kami penuh dengan arogansi dan prasangka, dan sekarang penuh dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih. Di ruang tunggu, kami duduk bersama, mengenang peristiwa-peristiwa seminggu terakhir. Benar-benar banyak belajar, kata Sofia dengan emosional. Akhirnya kita mengerti apa artinya menjadi katak dalam tempurung. Aku sepenuhnya setuju. Di Amerika kami pikir kami adalah siswa terbaik di dunia, tetapi di Indonesia kami menyadari bahwa kami hanyalah orang biasa. Mahasiswa Indonesia itu istimewa, kata David. Mereka punya bakat tapi tidak sombong, mereka punya prestasi tapi rendah hati. Yang paling membuatku terkesan adalah semangat kerja tim mereka, tambah Michael. Tidak peduli berapa usiamu, dari mana asalmu, jika kamu punya kemampuan, kamu akan diakui. Aku berpikir tentang para siswa yang kami temui di Indonesia, anak-anak SMA yang terlibat dalam penelitian tingkat universitas, siswa-siswa SMP yang mengerjakan proyek berskala internasional. Di Amerika, hal seperti itu tidak terpikirkan, tetapi di Indonesia tampaknya wajar. Usia bukan penghalang, status bukan batasan,
Yang utama adalah kemampuan dan antusiasme. Dulu kita hanya peduli pada nilai, sementara mereka mengembangkan kemampuan nyata, kataku dengan kritis. Kompetisi proyek itu memberikan kesan yang mendalam padaku. Pengetahuan teoretis kami sangat kuat, tetapi keterampilan praktis kami hampir nol. Sementara para siswa Indonesia tidak hanya punya teori yang kuat, tetapi juga kemampuan praktis yang tidak bisa kami tandingi. Apa yang akan kita ubah saat kita kembali? Tanya Sofia. Itu adalah pertanyaan yang kami semua pikirkan. Pertama, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, jawabku. Tidak hanya teori, tetapi juga praktik. Dan kita harus lebih rendah hati, mengakui apa yang tidak kita ketahui, dan belajar dari orang lain. David menambahkan, dan kita harus bekerja sama satu sama lain, seperti para siswa Indonesia. Kemampuan satu orang terbatas, tetapi kekuatan tim tidak terbatas. Michael berkata, kami memutuskan bahwa setelah kembali ke Amerika, kami akan segera membentuk kelompok belajar, tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tetapi akan saling membantu dan tumbuh bersama. Waktunya naik pesawat, dengan enggan kami meninggalkan ruang tunggu. Dari jendela pesawat, aku memandangi tanah Indonesia untuk terakhir kalinya. Di sana ada alam yang indah dan, yang lebih penting, jiwa-jiwa manusia yang indah. Saat pesawat lepas landas, kami semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku mulai merangkum apa yang telah aku pelajari dari perjalanan ini. Pentingnya kerendahan hati, orang yang benar-benar mampu tidak perlu menyombongkan diri. Kemampuannya akan berbicara sendiri. Keseimbangan antara teori dan praktik. Teori saja tidak cukup, kita harus bisa memecahkan masalah nyata. Nilai kerjasama. Masalah-masalah modern sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama banyak orang dari berbagai bidang. Usia tidak boleh menjadi batasan. Orang-orang berbakat, terlepas dari usia mereka, harus diberi kesempatan untuk menunjukkan diri. Belajar bukan untuk ketenaran pribadi, tetapi untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, aku menemukan bahwa dunia ini lebih besar dari yang aku kira, dan orang-orang berbakat juga lebih banyak dari yang aku kira. Dulu kami hidup dalam lingkaran sosial kecil kami, berpikir bahwa itulah seluruh dunia. Tetapi sebenarnya, di sisi lain bumi ada keajaiban yang tidak pernah kami duga. Setelah penerbangan 20 jam, kami kembali ke New York. Keluar dari bandara JFK, kami sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di bandara, aku berjanji pada diri sendiri, mulai sekarang, aku akan belajar dan hidup seperti para siswa Indonesia itu. Aku tidak hanya akan mengejar pengetahuan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis. Aku akan bekerja sama dengan orang lain, saling belajar, dan selalu menjaga kerendahan hati. Teman-teman, kita harus tetap berhubungan, kataku kepada teman-temanku. Kita akan membentuk kelompok belajar, seperti para siswa Indonesia, dan kita akan berkembang bersama. Semua setuju dengan ide itu. Beberapa bulan berlalu, dan kami banyak berubah. Hasil belajar kami tetap luar biasa, tetapi cara berpikir kami menjadi sama sekali berbeda. Kami tidak lagi puas dengan pengetahuan di atas kertas, tetapi berusaha menerapkan teori untuk memecahkan masalah nyata. Kami melakukan banyak proyek eksperimental, dengan tangan kami sendiri menciptakan banyak perangkat yang sebelumnya hanya kami lihat di buku. Dan, yang lebih penting, kami belajar untuk saling membantu. Dulu kami bersaing ketat, sekarang kami bekerja sama dengan solid. Kelebihan masing-masing orang terungkap, dan kelemahan saling ditutupi. Kami mulai tertarik pada dunia yang lebih luas. Melalui internet, kami menjalin hubungan dengan mahasiswa di seluruh dunia, bertukar pengetahuan dan pengalaman budaya. Saat itulah aku mengerti maksud kepala sekolah kami. Kalian mengerti kenapa kepala sekolah mengirim kita ke Indonesia? Tanyaku kepada teman-temanku. Semua mengangguk. Kita terlalu sombong, kata Sofia. Dia ingin kita melihat dunia yang lebih luas dan memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Kepala sekolah tidak ingin kami berpuas diri karena kesuksesan kecil. Dia ingin kami melihat dunia yang lebih luas, bersaing dan bekerja sama dengan orang-orang yang lebih kuat. Dan tujuan itu tercapai dengan cemerlang. Kami bukan lagi katak dalam tempurung, tetapi elang yang siap melebarkan sayap. Dulu kami puas menjadi yang terbaik di Amerika, dan tidak pernah berpikir untuk membandingkan diri dengan mahasiswa dari negara lain. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kami tahu bahwa dunia ini luas,
dan mahasiswa berbakat ada di mana-mana. Yang penting adalah kami belajar apa itu kemampuan sejati. Bukan nilai, tetapi kemampuan untuk memecahkan masalah nyata. Bukan kecerdasan individu, tetapi kecerdasan kolektif. Bukan kesuksesan sesaat, tetapi pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah keluar dari belenggu arogansi, kami mulai mencoba diri di panggung yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, kami berpartisipasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk kaum muda. Kali ini, kami bukan hanya tim teoretikus, tetapi kelompok riset yang mampu menyajikan hasil konkret. Di konferensi, kami bertemu lagi dengan beberapa mahasiswa Indonesia. Begitu aku melihat mereka, perasaan hangat memenuhi hatiku. Alexander, terdengar suara yang familiar. Itu adalah Budi, siswa yang kami temui di pusat sains. Sekarang dia sudah menjadi mahasiswa sejati. Kalian banyak berubah, katanya sambil tersenyum, menjadi lebih percaya diri. Tapi juga lebih rendah hati. Kalimat itu membuatku sadar bahwa perubahan kami bahkan diperhatikan oleh teman-teman Indonesia kami. Selama presentasi, kami mempresentasikan proyek kami tentang teknologi lingkungan yang kami selesaikan setelah kembali dari Indonesia. Proyek ini tidak hanya memiliki dasar teoretis yang kuat, tetapi yang penting, data eksperimental yang lengkap dan rencana implementasi yang nyata. Proyek yang sangat luar biasa, puji para juri. Kombinasi teori dan praktik dilakukan dengan sangat baik, dan proyek ini memiliki nilai sosial yang nyata. Pengakuan ini sangat membahagiakan kami, tetapi yang lebih penting adalah kami tahu di mana perubahan ini dimulai. Setelah konferensi selesai, salah satu teman dari Indonesia berkata kepada kami, "Sekarang kalian benar-benar terlihat seperti peneliti internasional." "Terima kasih untuk kalian semua," jawabku dengan tulus. "Jika bukan karena perjalanan ke Indonesia itu, kami tidak akan berubah seperti hari ini." Setelah kembali ke Amerika, kami menerima undangan dari mahasiswa dari banyak negara untuk menjalin kerjasama akademis jangka panjang, sesuatu yang dulu tidak pernah kami impikan. Malam itu aku menulis di buku harianku, perjalanan ke Indonesia benar-benar mengubah jalan hidup kami. Ini bukan hanya kemajuan akademis, tetapi juga kedewasaan berpikir. Kami belajar apa itu kecerdasan sejati dan kekuatan sejati. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang memamerkan pengetahuannya, tetapi orang yang mengakui apa yang tidak diketahuinya, selalu belajar dan membantu orang lain. Sekarang kami tidak peduli siapa yang lebih pintar, tetapi peduli bagaimana menggunakan pengetahuan untuk melayani dunia, bagaimana bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai budaya, dan bagaimana menghadapi tantangan yang tidak diketahui dengan hati terbuka. Semua perubahan ini dimulai dari perjalanan ke Indonesia. Negara yang pernah kami remehkan, dengan caranya yang unik, telah mengajarkan kami apa itu pendidikan sejati dan apa itu talenta berkualitas sejati. Bertahun-tahun akan berlalu, dan ketika melihat ke belakang, kami akan selalu berterima kasih atas pengalaman itu. Itu tidak hanya membantu kami menjadi ilmuwan yang lebih baik, tetapi juga manusia yang lebih baik. Teman-teman Indonesia itu mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar kerendahan hati dan bakat mereka memengaruhi kehidupan anak-anak muda dari negara yang begitu jauh. Tetapi kami akan selalu ingat para guru yang mengajarkan kami kerendahan hati, ingat teman-teman sekelas yang menunjukkan kepada kami apa itu kemampuan sejati, dan ingat negara indah yang membantu kami memikirkan kembali dunia ini. Indonesia, terima kasih. Terima kasih telah membuat kami mengerti bahwa dunia ini lebih besar dari yang kami bayangkan, dan orang-orang lebih indah dari yang kami kira. Terima kasih telah mengajarkan kami bahwa kecerdasan sejati bukanlah mengetahui semua jawaban, tetapi mengajukan pertanyaan yang tepat. Kekuatan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri yang kemarin. Perjalanan ke Indonesia ini mengubah kami dari para jenius yang sombong, menjadi ilmuwan yang rendah hati, dari individualis menjadi pemain tim, dari teoretikus menjadi praktisi, dan yang paling penting, dari nasionalis sempit menjadi warga dunia sejati. Kami belajar menghargai kelebihan berbagai budaya, belajar menyerap kearifan bangsa lain, dan belajar menghadapi dunia yang beragam dengan hati yang terbuka dan toleran. Apa yang kami dapatkan lebih berharga daripada pencapaian akademis apapun. Karena itu tidak hanya meningkatkan kemampuan profesional kami, tetapi yang lebih penting,
mengubah pandangan hidup dan nilai-nilai kami, membantu kami menjadi lebih baik, dan disitulah letak makna sejati dari pendidikan.